Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Holul Askia. NIM saya 13022230007 bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dawa Fadilah dengan nomor NIM 1302223124. Kami dari kelas SE 4602. Pada video ini kami akan mempresentasikan tugas CLO2 mata kuliah kalkulus. Baik, nomor 1 dan nomor 2 akan dijelaskan oleh saya. Untuk nomor 1, diberikan fungsi Gx sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurang 2, dan Hx sama dengan 2 dikurang 4X dikurang X kuadrat. Kemudian, pertanyaannya adalah, bagaimana sketsa grafik Y sama dengan Gx pada interval 1 sampai tak hingga? Untuk menjawab soal ini, kita perlu menguji titik-titik yang ada pada interval 1 sampai tak hingga. Di sini saya mengambil contoh dengan menguji beberapa titik, yaitu pertama ada titik X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 4, dan X sama dengan 5. Kemudian nilai-nilai X ini disubstitusikan ke dalam persamaan Gx, sehingga didapatkan hasil seperti berikut ini. Untuk X sama dengan 1, maka didapatkan persamaannya yaitu 3. Maka titik koordinatnya atau X, Y-nya adalah 1,3. Kemudian ada titik X sama dengan 2 didapatkan dari persamaannya hasilnya 10. Maka titik koordinatnya adalah 2,10. Kemudian ada X sama dengan 3 didapatkan hasil dari persamaannya yaitu 19. Maka didapatkan titiknya 3,19. Kemudian X sama dengan 4, hasil persamaannya 30, maka didapatkan eh, titik koordinatnya 4,30, dan X sama dengan 5 didapatkan nilai titik koordinatnya 5,43. Oke, kemudian untuk menggambar sketsa grafiknya adalah yaitu dengan menghubungkan titik koordinat yang telah diketahui tadi. Pertama adalah titik 1,3 di sini digambarkan, kemudian 2,10 di sini, kemudian titik 3,19 di sini, 4,30 di sini, 5,43 di sini. Kemudian titik-titik tadi ditarik garis ke atas seperti ini. Maka sketsa grafik Y sama dengan G akan tampak seperti ini. Grafiknya lurus terus ke atas sampai tak hingga. Kemudian yang kedua adalah mensketsakan grafik Y sama dengan Hx pada interval negatif tak hingga sampai 1. Titik yang diujikan di sini saya mengambil titik X sama dengan min 3, X sama dengan min 2, X sama dengan min 1, X sama dengan 0, dan X sama dengan 1. Kemudian saya substitusikan X sama dengan min 3 ke dalam persamaan didapatkan 5, maka saya dapatkan titik koordinat min 3,5. Kemudian X min 2 saya substitusikan ke dalam persamaan didapatkan 6, dan saya mendapatkan titik koordinat negatif 2,6. Kemudian saya substitusikan juga X sama dengan negatif 1 ke dalam persamaan didapatkan nilai Y-nya sama dengan 5, maka X-nya negatif 1, Y-nya negatif 5. Kemudian X sama dengan 0, saya dapatkan nilai Y-nya sama dengan 2, maka saya dapat titik koordinat 0,2, dan terakhir saya punya X sama dengan, ya, dan yang terakhir titik uji X sama dengan 1, saya dapat nilai Y dari persamaan yaitu negatif 3, sehingga saya mendapatkan titik koordinat 1,-3. Sama seperti sebelumnya, untuk menggambarnya, nilai titik-titik yang sudah diketahui digambarkan ke dalam koordinat
Kartesius. Di sini ada titik 1, min 3, titik 2, min 2, negatif 1,5, kemudian di sini titik 2,6, dan di sini titik negatif 3,5. Maka gambar grafiknya akan seperti ini dari tak hingga menuju 1. Oke, selanjutnya untuk soal berikutnya yaitu definisikan fungsi di mana fx sama dengan gx pada interval negatif tak hingga sampai 1, dan fx akan sama dengan hx pada interval 1 sampai tak hingga. Kemudian hitunglah nilai f negatif 1, f0, f1, f2, dan f3. Sama seperti tadi, titik-titik f ini disubstitusikan ke dalam persamaan fx berdasarkan intervalnya. Nah, oke, yang pertama adalah titik f sama dengan f negatif 1. Titik ini berada pada interval negatif tak hingga sampai 1. Berarti negatif 1 disubstitusikan ke dalam persamaan gx. Ya, persamaan gx. Nah, yaitu persamaan yang tadi x kuadrat ditambah 4x dikurang 2. Maka akan didapatkan negatif 5. Sehingga saya mendapatkan nilai titik koordinat negatif 1, negatif 5. Kemudian untuk F0 juga sama. Untuk F0 juga sama, di mana F0 ini berada pada interval negatif tak hingga sampai 1. Maka disubstitusikan ke persamaan Gx, sehingga didapatkan titik koordinat 0, negatif 2. Kemudian untuk F sama dengan 1, substitusikan kembali ke Gx, didapatkan nilai 3, sehingga saya dapat nilai koordinat 1,3. Nah, untuk F2, ini berada pada interval 1 sampai tak hingga, sehingga nilai 2 akan disubstitusikan ke persamaan Hx, yaitu 2 dikurangi 4x dikurangi x kuadrat. Maka saya akan mendapatkan nilai negatif 10, sehingga saya dapatkan titik koordinat 2, negatif 10. Kemudian F3 juga sama, disubstitusikan kepada Fx-nya sama dengan Hx, maka saya dapat nilai Y-nya negatif 19, maka titik koordinat yang saya dapatkan 3, negatif 19. Selanjutnya adalah hitunglah limit Fx untuk X mendekati negatif 1 dari kiri. Tinggal disubstitusikan saja ke dalam persamaannya. Untuk limit Fx mendekati 1 dari kiri, berarti persamaan yang digunakan adalah persamaan Gx, yaitu x kuadrat ditambah 4x dikurang 2. Sehingga saya mendapatkan nilainya yaitu 3. Kemudian yang kedua, hitunglah nilai limit Fx ketika x mendekati 1 dari kanan. Untuk dari kanan berarti sesuai fungsi yang telah didefinisikan, Fx-nya sama dengan Hx. Maka persamaannya adalah 2 dikurangi 4x dikurangi x kuadrat, sehingga didapatkan nilai negatif 3. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah fungsi fx kontinu? Jika tidak kontinu, jelaskan di mana fungsinya diskontinu. Fungsi fx tidak kontinu di x sama dengan 1, karena limit fx tidak ada. Mengapa limit fx tidak ada? Karena nilai limit kanan dan nilai limit kirinya tidak sama. Ini 3, ini negatif 3. Artinya nilai limit fx ketika x mendekati 1 tidak ada. Sehingga fungsi fx dapat disimpulkan tidak kontinu di x sama dengan 1. Ada untuk soal selanjutnya adalah sketsakan grafik y sama dengan fx.
Grafik ini dapat grafik ini adalah hasil dari definisi fungsi yang telah diuji tadi dari kelima nilai ini, yaitu titik koordinatnya negatif 1, negatif 5, 0, negatif 2, 1,3, 2, negatif 10, 3, negatif 19. Kemudian eh, titik-titik tadi digambarkan ke dalam koordinat kartesius sehingga didapatkan grafik seperti ini. Grafiknya tidak terhubung karena persamaannya tidak kontinu. Oke, itu untuk nomor 1. Selanjutnya untuk nomor 2 diberikan fungsi gx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 2 dan hx sama dengan 4x dikurang x kuadrat. Untuk gx-nya ini sama seperti nomor 1 ya, sehingga sketsa grafik y sama dengan gx pada interval 1 sampai tak hingga adalah sebagai berikut. Nah, untuk titik x sama dengan 1, titik koordinatnya 1,3. Untuk x sama dengan 2, koordinatnya 2,10, x sama dengan 3, titik koordinatnya 3,19, x sama dengan 4, titik koordinatnya 4,30, x sama dengan 5, koordinatnya di 5,43. Jika digambarkan maka akan seperti ini. Grafiknya akan ke atas hingga tak hingga. Kemudian, sketsakan grafik Y sama dengan HX pada interval negatif tak hingga sampai 1. Caranya sama, yaitu dengan menguji titik-titik yang ada pada interval negatif tak hingga sampai 1. Di sini saya menggunakan X eh, negatif 3, X negatif 2, X negatif 1, X 0, dan X sama dengan 1. Untuk X sama dengan negatif 3, saya mendapatkan Y-nya yaitu negatif 21. Maka titik koordinatnya negatif 3, negatif 21. Kemudian X sama dengan negatif 2, Y-nya yaitu negatif 12. Saya mendapatkan ke koordinat negatif 2, negatif 12. Kemudian X-nya titik X sama dengan 1, maka Y-nya negatif 5, sehingga titik koordinatnya negatif 1, negatif 5. Untuk X sama dengan 0, Y-nya 0, sehingga titik koordinatnya di 0,0. Untuk X sama dengan 1, Y-nya 3, sehingga didapatkan titik koordinatnya 1,3. Dari koordinat yang ada digambarkan sketsa grafik Y sama dengan HX pada interval negatif tak hingga sampai 1 adalah seperti ini. Ada titik 1,3, 0,0, negatif 1, negatif 5, negatif 2, negatif 12, negatif 3, negatif 21. Ini adalah titik-titik yang sudah dari hasil pengujian tadi. Kemudian digambarkan didapatkan grafik menurun ke bawah seperti ini. Oke, selanjutnya soal selanjutnya itu definisikan fungsi. Fx sama dengan gx pada interval negatif tak hingga sampai 1. Kemudian fx sama dengan hx pada interval 1 sampai tak hingga. Hitunglah nilai fx negatif 1, f0, hitunglah nilai f negatif 1, f0, f1, f2, f3. Sama seperti nomor 1, di sini cukup masukkan titik-titik yang ada pada soal untuk disubstitusikan ke dalam persamaan berdasarkan definisi yang ada. Pertama, untuk titik f negatif 1 f negatif 1, f0, dan f1 ini titik-titik ini berada pada interval gx. Ada pada interval gx yaitu x kuadrat ditambah 4x dikurangi 2. Sehingga ketika disubstitusikan nilai f sama dengan nilai f negatif 1, maka akan didapatkan nilai y-nya negatif 5, sehingga didapatkan titik koordinat negatif 1, negatif 5. Kemudian f0 disubstitusikan ke dalam persamaan gx, didapatkan nilai
Y-nya negatif 2, maka titik koordinatnya 0,2, kemudian F-nya ketik 1, maka X-nya 1, maka Y-nya didapatkan 3, sehingga titik koordinatnya 1,3. Nah, kemudian untuk F2 dan F3 ini berada pada interval Hx, yaitu di antara 1 sampai sampai tak hingga. Maka nilai F2 dan F3 disubstitusikan ke dalam nilai Y, yaitu ke dalam nilai Hx, yaitu 4x dikurangi x kuadrat. Maka didapatkan nilai F2, Y-nya adalah 4, sehingga titik koordinatnya 2,4. Nilai F3 didapatkan Y-nya 3, sehingga titik koordinatnya diketahui pada titik 3,3. Kemudian soal selanjutnya, hitunglah limit fx ketika x mendekati 1 dari kiri. Untuk 1 dari arah kiri berarti termasuk ke dalam interval negatif tak hingga sampai 1, sehingga menggunakan persamaan gx, yaitu x kuadrat ditambah 4x dikurangi 2. Disubstitusikan nilai 1, disubstitusikan, maka didapatkan limit fx x mendekati 1 dari kiri adalah saya sama dengan 3. Kemudian limit fx ketika x mendekati 1 dari kanan, berarti persamaannya adalah persamaan hx, maka limitnya adalah 4x dikurangi x kuadrat. Disubstitusikan dan didapatkan bahwa limit fx ketika x mendekati 1 dari kanan, fx dari kanan, maka hasilnya sama dengan 3. Selanjutnya, apakah fungsi fx kontinu? Jika tidak kontinu, jelaskan di mana fungsinya. Dan jawabannya adalah fungsi fx kontinu di x sama dengan 1. Karena limit fx ketika x mendekati 1 ada dan sama dengan fx f1, yakni sama dengan 3. Bisa dilihat limit kiri dan limit kiri dan limit kanannya sama-sama 3, sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi fx kontinu di x sama dengan 1. Kemudian sketsa untuk grafik y sama dengan fx adalah sebagai berikut. Titik-titik ini diperoleh dari pengujian nilai-nilai yang ini. Ini titik koordinatnya, maka jika digambarkan grafiknya akan seperti ini. Oke, itu untuk nomor 1 dan nomor 2. Untuk nomor 3 dan nomor 4 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Di sini nomor 3 kita disajikan sebuah fungsi fx sama dengan x per x kurang 2. Dan kita juga disajikan 5 buah fungsi dan disuruh menghitung nilai dari titik-titik dari fungsi tersebut. Kita tinggal memasukkan nilai x dari setiap fungsi tersebut ke dalam fungsinya. Jadi di sini ada x sama dengan itu 0 per 0 kurang 2, itu hasilnya 0. Untuk x sama dengan 1, itu 1 kurang 2, dan ada x sama dengan 2, itu 2 per 2 kurang 2, itu tidak terdefinisi, karena 2 per 0, itu kita tidak bisa mendapatkan hasilnya, dan bisa disimpulkan bahwa fungsi tersebut tidak terdefinisi. Dan untuk x sama dengan 3, kita substitusikan jadi 3 per 3 kurang 2, hasilnya 3. Dan untuk x sama dengan 4, kita substitusikan menjadi 4 per 4 kurang 2, dan hasilnya adalah 2. Lalu untuk perintah selanjutnya, kita disuruh untuk menghitung limit x mendekati 2 dari kiri. Kita tinggal memasukkan uh, x sama dengan 2 ke dalam fungsi limitnya, maka akan mendapatkan hasilnya yaitu 2 per 0. 2 per 0 itu sama dengan tak hingga. Dan untuk
perintah kedua, kita juga disuruh menghitung limit fungsi X mendekati 2 dari kanan. Sama seperti sebelumnya, kita substitusikan nilai 2 ke dalam persamaan, lalu mendapatkan hasilnya juga tak hingga. Lalu di pertanyaan selanjutnya, apakah fungsi f(x) kontinu? Di sini fungsi f(x) tidak kontinu di titik x sama dengan 2, karena x sama dengan 2 itu tidak terdefinisi. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa f(x) bersifat kontinu. Jadi hasilnya tidak kontinu. Lalu untuk selanjutnya, kita disuruh menghitung limit x mendekati min tak hingga. Kita substitusikan ke dalam persamaan efek tadi, jadi min tak hingga per min tak hingga sama dengan tak hingga per tak hingga. Tak hingga per tak hingga di sini itu berarti fungsinya tidak ada, karena tak hingga per tak hingga itu kita tidak bisa mendefinisikan, jadi hasilnya tidak ada. Lalu untuk selanjutnya, kita disuruh untuk menghitung limit x mendekati tak hingga. Sama seperti sebelumnya, kita substitusikan nilai tak hingga ke dalam persamaan tersebut dan mendapatkan hasilnya tak hingga per tak hingga. Dan juga sama seperti sebelumnya, fungsi tersebut tidak ada, karena kita tidak bisa mendapatkan hasilnya. Lalu di perintah selanjutnya, kita disuruh untuk menggambarkan grafik. Di sini setelah dimasukkan nilai x dan nilai y, maka kita bisa melihat di sini ada grafik di mana terputus di x sama dengan 2, karena di 2 itu tidak kontinu. Jadi grafiknya seperti gambar berikut. Itu untuk nomor 3, dan selanjutnya itu nomor 4. Di nomor 4 ini kita disajikan sebuah fungsi nilai mutlak x dikurang 2 dan ada 5 buah titik. Lalu kita disuruh menghitung titik-titik tersebut. Kita tinggal substitusikan titik-titik tadi ke dalam persamaan f x, kita substitusikan menjadi hasilnya itu 2, lalu x sama dengan 1, hasilnya jadi 1, lalu x sama dengan 2, hasilnya 0, lalu x sama dengan 3, hasilnya 1, dan x sama dengan 4, hasilnya 2. Lalu untuk perintah selanjutnya, kita disuruh menghitung limit x mendekati 2 dari arah kiri. Di sini kan fungsinya yaitu nilai mutlak x kurang 2. Jadi ada dua fungsi anak tangga. Jadi yang untuk limit x mendekati 2 dari arah kiri itu menjadi min x dikurang 2. Lalu kita substitusikan nilai 2 tadi ke dalam persamaan tersebut, kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 0. Lalu untuk perintah selanjutnya, kita disuruh menghitung limit x mendekati 2 dari arah kanan. Nah, di sini karena fungsinya tadi kan nilai mutlak, maka untuk x besar dari 2 itu kita dapat persamaan fungsinya yaitu x dikurang 2. Kita substitusikan nilai 2 ke dalam x kurang 2, hasilnya juga 0. Apakah fungsi tersebut kontinu? Jawabannya iya, fungsi tersebut bersifat kontinu karena semua titik-titik tadi uh, memenuhi syarat kekontinuan, yaitu FA sama dengan limit Fx. Untuk perintah selanjutnya, kita disuruh untuk menghitung limit x mendekati min tak hingga. Karena fungsinya tadi fungsi tangga, jadi untuk min tak hingga ini kita masukkan ke dalam persamaan fungsi min x dikurang 2. Dan untuk min x dikurang 2 ini kita substitusikan nilai min tak hingganya, maka hasilnya yaitu tak hingga. Lalu selanjutnya kita disuruh untuk menghitung nilai limit x mendekati tak hingga. Untuk nilai x mendekati tak hingga ini kita memakai fungsi di x kurang 2. Kita substitusikan nilai tak hingganya, maka akan mendapatkan hasilnya juga tak hingga. Lalu kita disuruh mensketsakan grafik fx tadi. Jadi setelah kita sketsakan akan berbentuk seperti huruf V. Karena fungsi tadi termasuk fungsi kontinu, jadi
fungsinya lengkap dan tidak ada yang terputus. Oke, cukup sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.